له فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده ولا رسول بعده لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirul Mutahharomin yang saya hormati, jajaran para pengasuh Pondok Pesantren King Abdul Aziz serta Dewan Asatidz wal Asatidah dan juga teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Hadirin, saya tahu di sini rekan-rekan mungkin sudah bosan dengar kata dituntut untuk belajar, dituntut untuk menguasai segalanya, dan dituntut untuk menjadi orang lain. Yang di mana semua tuntutan ini ada dalam pendidikan. Namun, ada yang lebih konyolnya lagi. Para pemuda zaman sekarang dengan konyolnya mereka mengkolaborasi kemalasannya dan kemunduran Indonesia yang semakin membuat Indonesia semakin lemah. Namun di sini saya tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan rekan-rekan akan keterhati-hatian rekan-rekan terhadap pendidikan yang mulai terguncang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah keberagaman yang seharusnya menguatkan. Namun, kali ini Indonesia tidak henti-hentinya diterjang oleh badai permasalahan pemuda-pemudinya. Kita mengetahui ada begitu banyak permasalahan kehidupan yang dialami oleh Indonesia, yang dimana salah satu permasalahan tersebut yang akan kita bahas kali ini, yaitu problematika pendidikan Indonesia. Data-data menurut riset sudah cukup membuktikan bahwasannya apa yang terjadi saat ini. Lantas di mana peran kedua orang tua, peran guru dan peran pendidikan sekolah? Para pelajar yang seharusnya mengasah pemikirannya di setiap harinya, kini lebih berpaling pada telepon genggamnya. Pendidikan tatap muka yang terpaksa diberhentikan, yang kemudian Indonesia menerapkan sistem daring, semakin membuat Indonesia bebas dan lepas dari tanggung jawab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa 1945 Indonesia merdeka dan 75 tahun Indonesia merdeka. Namun mengapa cita-citanya belum juga terwujud? Jika dahulu para pemuda pernah bersumpah kepada Indonesia untuk akan menghaturkan baktinya, namun mengapa sekarang Indonesia lebih menuntut bukti? Padahal pendidikan adalah salah satu pilar penting untuk masa depan. Banyak kasus-kasus yang menghitamkan mereka yang tidak memiliki moralitas hanya karena tidak berpendidikan. Pendidikan memang tidak menjamin kesuksesan seseorang, tetapi tanpa pendidikan hidup akan menjauh lebih dari sulit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa Syubanul Yaum Rijalugot, pemuda masa kini pemimpin masa depan, yang seharusnya pemuda masa kini diasupi, bukan malah diasubsidi, yang seharusnya pemuda masa kini dibekali, bukan malah dibodohi. Terkadang kita juga perlu mengetahui perbedaan masa perjuangan dan masa sekarang. Jika di tahun 2020, generasi milenial dari Solo mampu menciptakan mobil bermerek SMKH, bandingkan dengan tahun 1975, seorang B.J. Habibie di usia mudanya mampu menjadi pimpinan definisi Advanced Teknologi BPTP Pertamina dan membangun pesawat terbang pertama di Indonesia. Hadirin, hayatul fatah wallahi bil ilmi wa tuqa. Demi Allah, kehidupan pemuda itu harus dengan ilmu dan takwa. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk mengarungi medan politik yang terjal. Indonesia yang kuat membutuhkan pemudanya terlibat. Lantas bagaimana ingin terlibat jika pemudanya saja tidak mau mengarungi pendidikan? Hadirin, life
Gauss, hidup itu adalah pilihan. Pendidikan adalah salah satu awal dari perubahan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak mampu bertahan. Pendidikan dan Indonesia yang semakin melawan arus mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Pemuda Indonesia, jangan pernah bersembunyi di balik serdadu. Buatlah barisan sendiri selagi mampu. Dan jangan pernah tanyakan kepada Indonesia apa yang Indonesia bisa berikan kepada kalian, tetapi tanyakan pada diri kalian sendiri apa yang kalian bisa berikan untuk Indonesia maju. Jadilah seperti bunga mawar yang tidak pernah mempropagandakan keharumannya, melainkan keharumannya sendiri yang menyebar ke sekitarnya. Indonesia tidak tersusun dari atas batas-batas peta, melainkan Indonesia tersusun atas gerak-gerik pemudanya. Hadirin, usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk mengarungi medan politik yang terjal. Jadi, berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri. Berhentilah meragukan, mulailah melakukan. Karena hidup bukan tentang apa yang mereka miliki, tetapi hidup tentang bagaimana cara kita mensyukuri dan meraih apa yang belum terjadi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Aku tarik ini nasiratul mustaqim.